izin memperkenalkan diri ya. Nama saya David Marpun, NIM 120 130 80 dari anggota muda MITERA. Di sini saya akan melakukan resume LKMO yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Bang Dede Wayuda. Pemimpin dan memimpin. Pimpin kata dasarnya pimpinan. Sedangkan pimpin adalah membimbing atau menuntun. Sedang badan dipimpin dan pemimpin dan pimpinan. Dipimpin itu adalah orang yang sedang tuntun, sedangkan pemimpin adalah orang yang menuntut atau membimbing orang. Sedangkan pimpinan adalah kekuasaan tertinggi dan jabatan tertinggi. Bakat dasar seorang pemimpin adalah 1. Antusiasme, 2. Integritas, 3. Kemampuan memutuskan, 4. Kekuatan fisik dan susunan syarat. Yang kelima, kepercayaan, 6. Inteligensia, dan 7. Keterampilan mengajar dan keramahan tamaan dan memiliki arah dan tujuan. Asas kepemimpinan adalah sebagai berikut: sikap dasar konsisten dan konsekuen, dan mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Sikap yang wajib dikembangkan adalah adil, bijaksana, inisiatif dan percaya diri, dan karismatik, ulet, komunikatif, jujur dan berani mawas diri, dan mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Asas norma pemimpin adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan di depan memberi teladan, di tengah membangun kemampuan tekad dan prakarsa, di belakang memberi dorongan, kemampuan evaluasi, dan jujur tanggung jawab dan teguh dan berani. Ikhlas, bersedia dan rela, sederhana dan tidak berlebihan, memutuskan dengan tepat dan menentukan prioritas. Teknik kepemimpinan. Teknik pematangan atau penyiangan pengikut. 1. Teknik dalam menerangkan sesuatu secara faktual ke anggota dengan tujuan meyakinkan. 2. Teknik propaganda, yaitu sebuah teknik yang mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Teknik human atau teletion, yaitu sebuah teknik pemberian dorongan agar orang yang dipimpin atau mau bergerak. Teknik tauladan atau pemberian contoh yang bisa dibagi menjadi aspek negatif dan dalam aspek positif. Teknik persuasi adalah teknik persuasi, yaitu memberi perintah. Teknik berkomunikasi, teknik penyediaan fasilitas. Fungsi kepemimpinan adalah manajemen sebuah organisasi dalam beberapa hal: mengambil keputusan, motivasi, kondisi, mengendalikan, dan manajemen organisasi. Tipologi kepemimpinan reformasi, yaitu adaptasi dan interaksi, fleksibel dan positive thinking berintegritas. Jadi kesimpulan dalam kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seorang pemimpin mendorong orang yang dipimpin untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin dan kepemimpinan membutuhkan sifat tertentu yang sesuai dengan situasi. Sekarang saya akan meresum yang disampaikan Bang Arbi, yaitu manajemen organisasi. Manajemen ilmu sini mengatur proses penempatan sumber daya secara efektif dan efisien. Itu ada 4: manusia, metode, mesin, material. Manusia karena manusia memiliki sumber daya yang terbatas. Jika dikembangkan selanjutnya, pengalaman karena manusia sudah memiliki pengalaman pada masa lampau, perkiraan untuk masa yang akan mendatang, psikolog ketika memiliki rasa empati dan rasa kepedulian pada sesama. Organisasi adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan tekstur dan sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam LKMO pertama ini adalah tentang manajemen organisasi adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama dengan teksturnya dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Sekian. Baru cara mencapai tujuan, yaitu parameter sukses yang bisa diukur, variabel yang tersedia saat ini, analisis SO
dan potensi yang ada. Cara penetapan visi. Yang pertama, antisipasi pengembangan masa depan, melihat capaian strategi yang memungkinkan. Baru, manajemen sumber daya anggota, yaitu rekrutmen anggota, regenerasi, suksesi. Yang baru, karakteristik organisasi yang efektif, yaitu prinsip, tujuan, sasaran yang jelas. Yang dua, kepercayaan, terbukaan, kerjasama dan komunikasi. Baru, prosedur kerja, kepemimpinan, pengembangan individu dan ikatan hati. Sekianlah hasil dari resum saya. Jikalau ada omongan saya atau perbuatan saya yang salah, saya maafkan. Saya minta maaf. Terima kasih.